Bisa. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Mbak Laras. Boleh kali ya kita foto dulu di awal, informasi lengkapnya. Boleh kita on kamera dulu, nyalain dulu kameranya. Yuk, buka kameranya biar Budwi sama Mbak Laras bisa liatin ya, Mbak Laras ya. Kalau bisa liatin semangat ya, Mbak Laras. Ini background room-nya mau ditutup ya? Noel, mana nih Noel? Cika. Halo, Miss. Halo, Hai. Bu. Kok nggak buka kamera? Nggak buka kamera, Noel? Kameranya ya, Noel. Inilah adik saya nih. Gak apa-apa. Kita balik ke sini lagi. Bu, tadi kenapa, Bu? Ada yang minta kita balik, Noel. Yuk, kita mau foto dulu mumpung di awal nih kan masih lengkap. Boleh on kamera dulu ya semuanya. Boleh dinyalain kameranya adik-adik. Mika, Cika, Noel. Harga mana nih? Ini Cika buka kamera, Mbak Laras. Iya. Ayo buka kamera dulu, Mbak Laras mau foto dulu. Cika, Noel, Agnes, yuk. Frederika mana? Lagi liburan di pantai. Cika, Noel sama Agnes foto dulu. Kalian boleh minta tolong di screenshot, di foto. Ada suara aku nggak? Oke. Ini ada 2 orang yang nggak open cam. Oke, kita bergaya. Yuk, gayanya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Boleh sekali lagi. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Kak. Yuk. Bentar. Share screen aku udah kelihatan kan ya, Bu? Sudah, Mbak Laras. Oke. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Nih masih lemas atau udah semangat? Gimana nih kira-kira adik-adik kabarnya pagi hari ini? Kalau dari Ravenska gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum nih? Halo Ravenska. Mungkin mic-nya lagi ada masalah kali ya. Kalau Mardika, Dika, kamu pagi hari ini gimana? Ya. Kamu masih ngantuk atau udah semangat gitu karena udah makan atau belum makan? Semangat aja sih, tapi agak lemes sedikit belum makan. Tapi kita tetap harus semangat ya, karena kan kita mau sekolah minggu, kita mau uji nama Tuhan bareng-bareng. Nah, karena kita mau mulai sekolah kita mau uji nama Tuhan dulu.
Nah, adik-adik kan kita udah nyanyi lagu Sukacita Aku kan. Berarti adik-adik jadi tambah semangat, ya nggak nih, Bu? Iya dong, Mbak Laras. Semangat dong. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa pembuka dulu. Kira-kira adik-adik ada yang berkenan gak nih mimpin doa pembuka? Atau perlu ditunjuk nih, Bu? Kira-kira siapa ya? Ada yang mau pimpin doa pembuka? Atau Bu Dwi mau nunjuk aja, Bu? Ayo, biasanya banyak nih. Saya biasanya kayak gitu nih. Biasanya Dika nih, mana ya Dika ya? Mbak Laras, aku Oh, doa Agnes. Boleh Agnes ya. aku doa penutup. Oh, penutup. Oke, Oh, boleh, Dika mau pembuka Dika? Boleh, Dika Agnes. ketawa nih. Boleh. Ayo. Boleh berdoa, Dika. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bangun. Dan sekarang kami akan melakukan kegiatan pertama kami di pagi hari ini, yaitu melakukan sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami hingga akhir sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Dika. Nah, kan kita udah doa pembuka. Kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalamku. Nah, adik-adik, kira-kira kalau misalkan lagunya tentang kasih, adik-adik masih inget gak ya tema di awal tadi? Tema di awal PowerPoint Mbak Laras tadi apa? Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak nih kira-kira temanya apa? Boleh dikasih clue kali ya Bu Dwi? Kira-kira apa nih Bu clue-nya? Clue-nya kayak gini, Mbak Laras. Oh, clue-nya kayak gini. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kalau clue-nya kayak gini? Kalau sekarang gini ya, Mbak Laras ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Aku sayang kamu, Mbak Laras. Nah, benar banget. Nanti Bu Dwi bakal bawain firman tentang aku sayang kamu, jadi pastiin adik-adik menyimak dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau ke firman, kita mau dengerin firman Tuhan lewat Bu Dwi. Kita mau nyanyi satu lagu dulu, kita mau nyanyi firman. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, siram di jiwaku.
dipersilahkan untuk Bu Dwi. Ya, terima kasih Mbak Laras. Semangat ya, semua hari ini. Kayak hari ini masih agak kurang semangat. Kenapa ya? Oh enggak ya, tetap semangat ya meskipun Bu tutup kamera. Mungkin karena ada masalah jaringan tadi Mbak Laras sampaikan, nggak apa-apa, tetap semangat. Meskipun kita masih sekolah minggu online, tapi kita tetap punya sukacita juga ya. Oke, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, kemudian akan sharing ya pengalaman atau hal apa yang tadi tuh berkaitan dengan aku sayang kamu. Kayaknya sebenarnya firman Tuhan hari ini bukan sesuatu yang asing ya, yang kita dengar setiap hari, setiap saat seperti itu. Oke, saya boleh minta tolong Natania, ada nggak Natania ya? Natania, saya boleh minta tolong untuk doa sebelum firman, Natania? Oke. Iya. Ya, terima kasih Natania. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan telinga kami agar bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Natania untuk doanya. Ya, gini Laras, teman-teman nanti sebelum kita belajar firman Tuhan, nanti di akhir, Mbak Laras di gereja ya? Apa-apa nanti sampai di rumah ya Mbak Laras ya, karena Mbak Laras ada di gereja. Nah nanti di akhir bilang dulu nih sama mama papa, kan kalian di mute nih, bilang dulu sama mama papa kalian, Mama nanti jangan kemana-mana ya gitu di akhir sekolah minggu kita mau ada sesuatu nih gitu ya. Bilang dulu sama mama papa, nanti Mbak Laras sampai di rumah bilang ya sama mama papanya. Nanti di akhir nanti Mbak Laras ininya di rumah aja. Ya, jadi nanti bilang Elrici, Kinar, Dika, Natania, ada mama papa? Ravenska, Noel, Mika, ada? Agnes, Cika, Aldi, Arga, Frederika ada ya di rumah ya. Nanti bilang mama papa, boleh salah satu, boleh dua-duanya juga. Ya pasti. Atau kalau ada yang kalau masih Batita itu kan pasti ditemenin ya sama mama papanya sekolah minggu. Kalau kalian udah nggak ditemenin lagi ya, ada nggak yang pernah sekali-kali gini, mama papa temenin aku dong gitu sekali-kali? Ada nggak yang kayak gitu? Dika pernah nggak gitu, Dik? Temenin aku dong sekolah minggu, mamanya papanya duduk di sebelahnya. Udah enggak ya? Udah enggak, udah sekarang. Kalau dulu iya gitu ya, ingat banget waktu masih kecil gitu ya di ruang ya dulu ya, di ruang di atas di lantai 2 tuh ada yang ditemenin sama papanya, masih kecil, masih jalan lari-lari ke sana kemari. Kalau sekarang kalian sudah bisa sendiri ya, tapi bukan berarti tidak bisa melakukan hal yang akan hari ini kita akan bersama-sama sharingkan. Ya, ada yang mau bantu saya baca firman Tuhan hari ini? Kita akan belajar dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kalau ada Alkitab boleh disiapkan. Silahkan ya. Jadi sekolah minggu hari ini merupakan minggu Prapaskah kelima di Minggu 3 April 2022. Sebentar ya. Yohanes berapa, Bu? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya, temanya adalah Aku Sayang Kamu. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ada yang mau bantu Bu Dwi baca? Aku mau, Dika. Boleh. Elrici mau. Boleh, berarti Mahardika 1 sampai 3, Erici 4 sampai 6. Ada lagi tadi? Oh, Noel. Agnes tadi ya? Agnes juga ya? Iya. Oke, atau kalau enggak ini ada berapa ya? Oke, saya bagi ya. Sebentar. LDC ayat pertama LDC. Ayat kedua Mahardika, ayat ketiga Agnes, ayat keempat Natania, ayat kelima Kinar, ada Kinar ya? Ayat keenam Arga. Bu Dwi tidak bisa terdengar, suara kecil banget suara Bu Dwi. Suaranya kecil banget ya? Sebentar. Saya izin stop share dulu ya. Dengar? Oh iya benar. Bu Dwi suaranya ada kok. Kecil ya? Sekarang, Iya, kecil. Iya. sekarang ada tapi kecil. Ada, kalau sekarang lagi ada tadi pas Iya, suka hilang-hilang berarti ya. Ya, kalau nanti suaranya hilang lagi kasih tahu lagi ya.
Oke, makasih. Kadang suka seperti itu kayaknya nih. Oke, saya sebentar tadi sampai ayat 6, nanti saya bacakan lagi. Ayat 7 Noel, Ravenska ayat 8. Aldi, ada Aldi? Ada. Ada ya, Aldi ayat sudah sampai 8 ya. Nanti Aldi membaca ayat emas ya Aldi ya. Oke ya, saya ulang ya. Nanti silakan kalau ada Alkitabnya boleh dibuka, kalau nggak ada boleh nanti membaca dari layar yang saya share. Ayat pertama nanti El Ricci, jadi nyambung aja ya, langsung ya. Ayat kedua Dika, ayat ketiga Agnes, ayat keempatnya Natania, ayat kelimanya Kinar, ayat keenam Arga, ayat ketujuh Noel, ayat kedelapan Ravenska, nanti ayat emasnya Mika. Iya benar Mika. Ayat emasnya tadi Aldi ya. Oke. Boleh silakan dimulai dari El Ricci. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah orang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Kinar ada? Halo? Halo? Ya, Kinar terdengar? Oke. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6. Harga. Uang aku. Harga ada? Harga, halo? Ada yang mau bantu baca? Mungkin Harga ada masalah dengan jaringan? Boleh, silakan ayat yang ke-6. Mahardika. Boleh dikasih. Ayat yang ke-6 kan? Iya, ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang ke-7. Noel ada? Maka kata Yesus, membiarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari ini penghiburanku. Yang ke-8, Ravenska. karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat emasnya hari ini boleh dibacakan tadi. Aldi ada? Halo Aldi. Aldi ada? Ada ya, oke. Mika boleh Mika? Dibacakan Mika. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yohanes 12. Ya, terima kasih semua yang sudah membaca firman Tuhan ya. Di pagi hari ini tadi kita baca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ya. Oke.
kalau lihat gambar nih ya, saya tulis di sini kita akan bermain peran. Coba kita lihat gambar. Kita coba tadi, kan kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita coba tadi ada peran yang pertama ada siapa ya? Di ayat 1 sampai 8 tadi. Ada siapa aja sih tokoh-tokoh yang kita baca di situ? Tuhan Yesus. Iya, betul. Ada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang ini ya. Kita gambarkan. Ada lagi selain Tuhan Yesus? Dika tadi bilang Tuhan Yesus. Ada lagi? Oke, ada Lazarus. Lazarus itu siapa sih? Siapanya Tuhan Yesus sih Lazarus itu? Lazarus orang yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Iya, betul. Lazarus itu seorang yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Berarti artinya yang mengalami mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Lazarus sudah mati, kemudian dibangkitkan. Oke, tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga? Ada lagi? Maria. Maria ngapain sih? Membeli kati minyak. Oke, membeli kati minyak ya, minyak narwastu ya dibilangnya ya. Nanti kalau kalian dicari minyak narwastu itu apa sih gitu ya. Kalau zaman sekarang parfum kali ya gitu ya. Jadi parfum yang harganya mahal gitu ya. Ya oke. Tadi Maria. Ada lagi selain itu? Ada Marta, betul. Ada Marta. Kemudian ada lagi selain itu? Ada Tuhan Yesus, ada Lazarus, ada Maria, ada Marta, ada siapa lagi? Ada murid Tuhan Yesus, betul ya? Kalau kita baca gitu ya, ada murid Tuhan Yesus sedang perjamuan, kemudian ada yang mau jadi Tuhan Yesus, ngapain sih Tuhan Yesus membayangkan dari ayat 1 sampai 8 Tuhan Yesus lagi ngapain sih? Ada yang mau membayangkan menjadi peran Tuhan Yesus ya? Ada? Agnes. Oke, Agnes. Tuhan Yesus ngapain ya, Agnes ya? Tuhan Yesus itu Kalau Agnes jadi Tuhan Yesus pada cerita ini, Agnes akan apa yang akan Agnes lakukan gitu? Lagi duduk, berdiri, atau lagi ngobrol, atau lagi ngapain? Lagi duduk. Oke, lagi duduk ya. Dibilang di situ Yesus datang ke Betania, ke tempat tinggal Lazarus. Oke, dibayangkan, Agnes membayangkan Tuhan Yesus sedang duduk, ya. Oke. Ya, tadi Agnes sudah jadi Tuhan Yesus. Ada yang mau jadi Maria? Ini kalau kita seandainya sekolah minggunya onsite gitu ya, kita bisa main drama nih ya, bermain peran gitu ya. Saya mau deh jadi Marianya gitu. Ada yang mau jadi Marianya? Ada? Kan saya laki-laki, Bu Dwi, masa jadi Maria gitu ya. Gak apa-apa, Anda kan bermain peran. Ada yang mau jadi Maria? Bisa bayangin nggak Maria tuh ngapain sih? Kinar mau jadi Maria nggak, Kinar? Maria ngapain sih di cerita itu, Kinar, di firman Tuhan yang tadi kita baca? Atau di gambar ini, ada beberapa gambar nih. Ada 2 gambar. Ngapain sih, Kinar? Itu yang gambar kedua lagi mengolesi minyak. Iya, mengolesi minyaknya di mana? Di kakinya. Di kaki Tuhan Yesus, betul. Ya, tadi bilang mengolesi minyak, tadi beli minyak narwastu, ya, setengah kati minyak, kemudian mengurapi dulu ya, mengurapi, kemudian mencuci kaki. Kaki itu letaknya di mana sih? Di paling bawah kan ya? Kalau kita jalan nggak pakai sandal, yang paling cepat kotor tuh yang mana? Kaki, betul nggak? Ya, tapi Maria di sini menyeka kaki Tuhan Yesus. Bahkan diceritakan apa, Kinar, di situ? Ngelapnya pakai apa sih, Kinar? Ngelap kaki Tuhan Yesus setelah diminyaki pakai minyak narwastu. Pakai apa tadi? Pakai rambut ya. Jadi kalau rambut Bu Dwi panjang itu bisa ini tangan Bu Dwi ini dilap gitu ya. Kenapa nggak pakai baju gitu? Kenapa pakai minyak? Pakai rambut gitu ya. Ya rambut kan kalau kalian bilang rambut itu mahkota gitu ya. Jadi kalau kita perempuan gitu ya pakai rambutnya panjang mahkota dirawat gitu. Demikian rupa. Nah, ini untuk menyeka, untuk ngelap kaki Tuhan Yesus. Artinya sesuatu yang berharga Maria berikan. Ada 2 yang berharga. Yang pertama tadi adalah minyak narwastu, ya. Jadi kalau kita seandainya onsite, kita bisa bermain peran. Siapa yang mau jadi Lazarus gitu ya? Kemudian saya jadi muridnya Tuhan Yesus deh di ruangan itu setelah Tuhan Yesus
urapi pakai minyak narwas tuh kakinya minyaki gitu ya, pasti akan semerbak, pasti saya akan gini, wangi banget sih gitu ya. Jadi seandainya kalau sekolah minggu Noel pakai parfum gitu ya, saya akan bisa pasti saya akan tanya, "Noel pakai parfum apa hari ini?" gitu ya. Karena pasti wanginya akan memenuhi seluruh ruangan ya. Dan ada tadi yang disampaikan, kenapa harus minyak itu dipakai untuk menyeka dan mengurapi Tuhan Yesus? Kenapa nggak dikasih ke orang miskin? Sebenarnya kalau kita melihat itu, kalau tadi kita mengapa minyak dibilang gitu ya, tetapi Yudas Iskariot, jadi ada satu tokoh yang tadi kita belum sebutkan, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyatakan, mengapa minyak waktu ini tidak dibuat 300 karena dijual. Kalau Dika lihat ini, Yudas baik banget gitu apa enggak sih menurut Dika? Ih, baik banget sih mikirin orang lain gitu. Bener nggak Dika? Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan Yudas Iskariot. Ya, maka Tuhan Yesus menyampaikan bahwa biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi artinya kemudian Tuhan Yesus juga tadi bilang hal itu dikatakan bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Yudas Iskariot. Ya, oke. Nah, kita coba lihat ya, supaya bisa lebih memahami cerita tadi. Dengarkan kan suaranya? 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwas mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Tadi makin jelas sudah bermain peran, kemudian sudah melihat videonya supaya
konfirmasi benar nggak main peran kita tadi gitu ya. Nah, apakah ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Maria tadi ya ketika coba bermain peran? Maria itu datang, kemudian ya mengurapi Tuhan Yesus, kemudian meminyaki kakinya, kemudian mengelap menggunakan rambut tadi ya. Berarti artinya Maria mau melayani Tuhan Yesus ya. Oke, kemudian di dalam cerita Alkitab tadi Maria menyekap Tuhan Yesus menggunakan minyak narwastu tadi ya. Minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat wangi seperti parfum ya tadi. Kalau sekarang kita menggunakannya ya, yang harganya sangat mahal. Kenapa sih jadi masalah tadi 300 dinar gitu ya? 300 dinar kalau Bu Dwi searching gitu ya, itu uang di Yordania. Kalau saya searching ya, kalau dirupiahkan karena kita pakai rupiah, itu sekitar 3.822.000 ya. Bisa bayangin satu botol kecil ya, botolnya kecil, harganya 3.800.000. Bayangin ya, 3.800.000 tuh uangnya bisa beli apa ya sekarang ya? Kalau kalian punya keinginan, punya sesuatu bisa untuk membeli. Jadi memang mahal harganya. Makanya tadi Yudas Iskariot mempermasalahkan itu. Kenapa harus menggunakan minyak narwastu gitu ya? Kenapa nggak dijual aja, kemudian dibagikan ke orang miskin seperti itu. Nah, ini kalian suka makan es krim? Siapa yang suka makan es krim? Ada, Tika suka. Ada lagi? Ravenska suka makan es krim, Ravenska? Suka. Suka ya. Riji suka, Riji? Biasanya, oh Noel suka. Iya, Riji juga. Noel kalau paling suka rasa apa, Noel? Coklat. Enak ya. Nanti habis ini ya, aduh habis ini makan es krim nih ya. Segar-segar. Nah, kalau kalian suka makan es krim, kalian bisa membayangkan dong kalau misalnya biasanya kalau beli es krim itu biasanya jarang juga sih yang beli sendiri ya, pasti dibeliin mau apa gitu ya, dibeliin tinggal makan. Tapi kalau ada yang misalnya saya mau beli es krim yang rasa coklat yang kayak gini nih gitu, biasanya ada kriteria tertentu. Nah, katanya nih minyak narwastu yang Maria tadi pakai untuk apa namanya? Untuk menyeka Tuhan ya, untuk menyeka, untuk mengurapi Tuhan Yesus itu bisa membeli es krim 1 truk gitu ya. Truknya nggak tahu ya, truknya besar apa kecil gitu ya. Yang jelas banyak lah ya 3 juta. Kalau misalnya es krim, biasanya Noel suka es krimnya apa? Walls ya? Merek ya. Misalnya merek tertentu harganya satu bungkusnya 10.000, bisa bayangin nggak 3 juta itu dapat berapa bungkus gitu kan? Kalian bisa membayangkan bahkan hampir 4 juta. Nah, akan tetapi Maria rela untuk memberikan minyak mahal itu kepada Tuhan Yesus. Kerelaan itu karena Maria menyayangi Yesus gurunya. Ya, jadi kata di sini adalah Maria mau berkorban ya, sesuatu yang sangat berharga, tadi minyak narwastu yang mahal. Kemudian yang kedua dia menyekanya menggunakan rambut. Ya, itu karena Maria menyayangi Tuhan Yesus. Ya, yang disebut di sini gurunya, berarti seseorang yang sangat dia hormati. Ya. Nah, dari cerita Alkitab hari ini kenapa sih kita belajar tadi dari minyak narwastu yang mahal dan sebagainya, terus kemudian Maria merelakan minyak narwastu yang mahal itu untuk mengurapi Tuhan Yesus gitu ya. Kita diminta untuk mau mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang-orang tersayang. Maukah kalian mengungkapkan rasa sayang kalian? Mungkin malu udah gede, masa iya bilang sayang gitu ya. Tidak perlu malu. Rasa sayang itu nggak harus misalnya Dika gitu ya ke mamanya, "Ma, aku sayang mama." Nggak perlu, nggak harus, nggak wajib kayak gitu ya. Tapi banyak cara. Bagaimana caranya? Ya, siapa di antara kalian yang sayang mama papa? Ada yang nggak sayang sama mama papanya? Pasti nggak ada ya. Karena bersyukur kan kalian lahir di dunia ini, mamanya ngelahirin, kemudian itu juga penuh perjuangan, kemudian begitu lahir belum bisa makan sendiri, masih disuapin, dan sampai sekarang Tuhan memelihara kalian melalui mama dan papa. Ya, jika kalian sayang mama dan papa, maka ungkapkanlah rasa itu. Jangan malu. Tadi Bu Dwi bilang nggak harus bilang mama aku sayang kamu gitu ya. Tiba-tiba mama aku sayang kamu gitu ya. Mamanya agak heran, ini kenapa hari ini gitu ya. Tapi banyak cara. Tapi boleh juga seperti itu sekali-kali ke mama papa. Ya, nah caranya nih, ini cuma contoh aja ya, banyak banget cara-cara yang bisa kalian lakukan. Misalnya membantu pekerjaan rumah.
Contohnya apa sih membantu mengerjakan pekerjaan rumah? Mencuci piring setelah makan. Ada yang kayak gitu? Kayaknya waktu itu ada deh yang sharing. Saya kalau habis makan cuci piring sendiri, betul nggak? Siapa ya? Ravenska kalau habis makan cuci piring sendiri kah? Atau taruh aja? Iya. Nah, itu betul. Nah, itu adalah salah satu bentuk rasa sayang kita kepada mama papa. Ya, mengambil makanan sendiri, udah dimasakin, ambil sendiri, kemudian makan, menyapu kamar sendiri. Misalnya ada lagi contoh yang lain? Kinar biasanya ngapain, Kinar? Yang bisa dilakukan untuk membantu orang tua? Membantu mama papa biasanya. Nyapu, ngepel. Menyapu, oke, boleh. Asik, Kinar. Dika apa, Dik? Biasa bantuin mama naikin jemuran. Oke, boleh. Ya, itu hal kecil. Bukan hal kecil ya, itu kita bilang hal kecil, tetapi itu sesuatu yang besar loh bagi mama papa kalian. Ya, oke. Noel, biasanya ngapain Noel? Membantu sih. Membantunya ngapain? Biasa, salah satu aja sebutin. Biasanya temenin adek, kan biasanya kan pergi. Oke, nemenin adiknya ya, berarti jaga adiknya ya, supaya adiknya nggak nangis gitu ya, Noel ya. Oke, Iya. sip. Richie, biasanya ngapain ya Richie? Bantu mama papanya ngapain biasanya? Oh, ada yang tulis di kolom. Oh, Richie, ada? Halo, Richie. Ya, tadi udah unmute Richie. Agnes, biasanya ngapain, Nas? Agnes, ada? Adakah Agnes? Agnes. Ada Agnes. Frederica, halo Frederica. Frederica. Ada suaranya kan saya kan ya? Kedengaran kan? Oh, kedengaran. Oke, mungkin ada masalah dengan jaringan ya. Oke, jadi banyak hal ya yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua. Ya, oke. Biarpun kadang-kadang sulit, betul nggak? Apalagi lagi males, lagi main games, lagi nonton TV, lagi nonton di YouTube dan sebagainya gitu. Terus tiba-tiba mamanya bilang, tolong dong sapuin gitu ya, tolong dong ambilin baju hujan gitu ya. Kadang, gitu ya, memang nggak mudah. Biarpun kadang hal itu terasa melelahkan, tapi tentu akan terasa menyenangkan karena kita bisa meringankan pekerjaan orang tua yang kita sayangi. Ya, nah rasa sayang itu bisa diwujudkan melalui tindakan dan sikap rela berkorban kepada orang yang kita sayangi. Artinya kalau kita menyayangi ya kita harus rela berkorban. Ya. Nah, ini nilai-nilai Kristianinya. Maria menuangkan minyak wangi yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus karena ia sangat sayang kepada Tuhan Yesus yang tak lama lagi akan meninggalkannya. Nah, yuk sekarang boleh saya stop share. Silakan boleh sekarang kita akan foto bareng. Nanti buka kamera semuanya. Fotonya sama mama papa. Tapi sebelum foto bareng, silakan sekarang saya kasih waktu 2 menit. Cari mama papa, terus bilang, mama papa aku sayang kamu gitu. Mau kamu peluk boleh, mau kamu cium boleh, mau kamu apain terserah mama papanya. Terus habis itu ajakin mama papanya. Kalau bilang, mama belum mandi, papa belum mandi. Gak apa-apa, kata Bu Dwi, gak masalah. Ayo, kalau mama papa sayang sama aku, foto bareng gitu. Yuk, boleh? Yuk, silakan. Boleh dicari mama papanya. Bu Dwi mau cari mama papa jauh malah Ras. Mama papa saya di kampung. Gimana ya? Yuk, boleh. Silakan, Kinar. Ravenska, cari dulu mama papanya, Mika. Nanti buka kamera, terus kita foto bareng ya. Bilang mama papa, aku sayang mama papa. Ayo, Mika, boleh? Ada mamanya Mika, papanya? Oh, mama papa lagi keluar kota, nggak apa-apa, Noel. Nanti kalau mama papanya pulang dari luar kota, Noel langsung peluk mama papanya ya. Jangan dulu, mandi dulu, baru dipeluk. Bilang, mama papa, aku sayang sama mama papa. Ya. Yuk.
Ayo, Mbak Laras di gereja nanti sampai rumah ya, Mbak Laras ya. Bilang mama papa ya, aku sayang sama mama papa. Ya, ada yang sudah? Wah, Dika udah berhasil. Dika mau bilang sama siapa, Dik? Oke, sama papanya ya. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Hari ini saya meminta Bapak Ibu ikutan sekolah minggu sekali-kali ya. Ayo, siapa lagi? Ricci udah? Ada? Belum. Oh, Kinar udah. Oke, maaf Mama ya, hari ini suruh ikutan sekolah minggu nih, foto bareng nih. Ricci udah? Belum. Mika, Natania, Federica, Noel, Agnes, Aldi, Arga sudah? Wah, iya papanya Ricci lagi cari kursi. Oke, terima kasih. Ada lagi yuk? Oh, belum ada yang belum buka kamera. Yuk, Mika, Natania, Federica, Noel, Agnes. Yuk. Belum ya, sebentar ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Ya. Wah, Ricci ditemenin sama papahnya nih. Kenapa, Mah? Sudah? Agnes sudah? Sudah. Mika sudah? Halo Mika, Natania, Federica, Aldi, Arga ada? Mbak Laras, nanti minta tolong difoto ya Mbak Laras. Bentar ya, tunggu dulu. Yang screenshot biasanya kakak record aja. Ntar Iya. Mama lagi siap-siap. Gak apa-apa bilangin kalau mau papanya aduh sih nggak pakai baju rapi nggak apa-apa. Emang kan di rumah ya, nggak masalah. Ya, oke. Mama Arga udah ada. Ya, ada lagi belum? Natania? Aldi? Oke, Mama Mika udah ya. Papa Mika kok mau. Papa Mika ya. Noel tadi mama papanya di luar kota. Natania? Federica? Aldi? Ada? Belum ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Agnes sudah, Nes? Noel, boleh buka kamera, Noel? Nggak apa-apa, Noel. Oke. Yang record siapa ya, Kak Laras hari ini, Kak Laras? Mas Ian, Kak Ian. Mas Ian ya? Mas Ian, boleh minta tolong di screenshot ya, Mas Ian. Hari ini spesial kelas besar akan mengungkapkan rasa sayang saya, sayang Mama dan Papa. Jadi hari ini sekolah minggunya bersama, sekali-kali ditemenin Mama Papa ya. Oke, mari kita foto bersama. Silakan Mas Ian. Aku bantu hitung ya? Ya, boleh. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kali ya? Gayanya boleh. Ya, boleh. 1, 2, 3. Iya, boleh tuh kayak Ricci dicium mamanya, dipeluk mamanya, bilang, ayo Dika, bilang, Papa aku sayang sama Papa. Ayo, boleh bilang. Oke, terima kasih banyak, Mama, Papa, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih banyak. Oke, gimana rasanya tadi? Ada yang mau share? Sebentar aja. Makasih, Mas Tian. Sudah bantu screen. Ada yang mau sharing? Gimana sih rasanya? Bisa ngomong sayang sama Mama, Papa? Ricci, boleh Ricci? Gimana rasanya? Senang banget. Senang banget. Kenapa senang? Bisa nyium. Iya, betul. Budi sampai berkaca-kaca tuh, liatin tuh. So Soalnya sweet. Budi pengen peluk kayak Ricci, tapi Mama Budi kan ada di kampung ya, nggak bisa. Nanti kalau pulang kampung, saya langsung peluk Mama Papa ya. Oke, betul ya. Jadi kita patut bersyukur bahwa Mama Papa kita ada mendampingi kita, ya. Terus kita masih bisa mengungkapkan rasa sayang kita kepada Mama Papa.
Ya, saya berharap bukan cuma kali ini saja, tapi lanjutkan. Setiap saat boleh, "Mama, Papa, aku sayang Mama, Papa," gitu ya. Pagi-pagi gitu ya bangun tidur, "Mama, aku sayang Mama," terus langsung masuk kamar mandi. Jadi itu adalah luapkan ya. Mas Tian juga nanti boleh ya habis ini ya. Meskipun udah dewasa harus juga tetap dilakukan ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi sudah aktivitas yang bisa kita lakukan bersama di pagi hari ini. Makasih banyak. Nah, ini ya. Jadi kalian boleh bilang I love you Mama, I love you Papa, kemudian nyatakan rasa sayang kita kepada siapapun, terutama pada mama papa kita atau pada kakak kita, pada adik-adik kita gitu ya. Kalau di sekolah bisa dengan teman-teman, tapi kalau dengan teman-teman, ih malu dong gitu ya. Ingat, menunjukkan rasa sayang bukan hanya dengan mengungkapkan aku sayang kamu gitu ya, tapi dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Terima kasih banyak karena hari ini kalian sudah melakukan satu perbuatan baik ya, dan kalau saya sebagai orang tua pasti saya akan memiliki kesan yang yang dalam gitu ya, bahwa saya sampai berkaca-kaca dalam artian saya terharu gitu ya. Kalau nanti anak saya pasti juga akan peluk saya gitu ya, akan bilang, "Bunda, aku sayang sama Bunda." Itu adalah hal yang berharga bagi orang tua, ya. Oke, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dan sharing kita hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan bersama-sama mengakhiri untuk menutup firman hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk boleh belajar dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Bagaimana kami belajar dari Maria yang mau berkorban, memberikan hal yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat dicintainya tuh. Dan bersyukur juga kami memiliki Tuhan Yesus yang boleh terus menerima kami apa adanya. Bahkan pada saat Tuhan Yesus akan mati di kayu salib pun dia tetap peduli kepada kami. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami juga bersyukur untuk mama papa yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena mama sudah boleh melahirkan kami. Karena mama papa boleh mendidik kami dan memberikan kecukupan kepada kami, baik kasih sayang ataupun pendidikan yang boleh tercukupi. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk boleh bersyukur atas kasih Tuhan yang diberikan melalui Papa Mama. Biarlah Tuhan melalui perbuatan kami dan kata-kata kami boleh mengasihi Mama Papa yang terus boleh mendampingi kehidupan kami. Bukan hanya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami sayang kepada Mama Papa, tapi biarlah hari-hari ke depan kami Tuhan juga boleh menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kalau saat ini kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu kelas besar dan boleh mendengarkan firman-Mu, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Laras. Makasih Bu Dwi. Nah, adik-adik, hari ini kan kita udah firman Tuhan yang sama Bu Dwi. Kita mau melakukan aktivitas lagi. Ini aktivitas Benska yang minggu lalu yang menuliskan hal-hal baik kalau nggak salah ya. Punya Benska, keren. Wow, rapi banget. Keren ya Mbak Laras ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke aktivitas kita minggu ini, yaitu kita mau gambar orang yang aku sayang. Adik-adik udah pada punya nomor WA-nya Komisi Anak kan ya? Atau kalau belum, adik-adik bisa catat atau di screenshot dulu ya. Nah, jadi bahan-bahan sama alat-alat yang adik-adik butuhan itu, adik-adik butuh kertas gambar polos atau HVS, alat tulis, dan pewarna. Nah, langkah-langkahnya itu adik-adik cuma gambar orang-orang yang adik sayang,
Terus adik-adik jelaskan nih di bawahnya kenapa adik-adik menyayangi orang tersebut. Terus nanti jangan lupa di-upload ke WA Komisi Anak. Ada pertanyaan adik-adik atau mungkin boleh di screenshot dulu. Mungkin udah jelas kali ya, Bu. Nah, kita mau persembahan nih. Kita mau persembahan. Adik-adik bisa scan QRIS di atas sini ya, adik-adik. Kita mau sambil muji lagu Ku Beri Persembahan. Ada dari adik-adik yang mau mimpin doa persembahan mungkin? Adik-adik ada yang berkenan mimpin doa persembahan? Atau perlu dipilih lagi nih, Bu? Boleh, ya siapa yang mau mimpin? Doa persembahan. Kalau Aga boleh mimpin doa persembahan? Aga mau nggak nih mimpin doa persembahan? Halo Aga. Harga ada? Halo Aga. Ada Bu. Aga boleh Halo. mimpin doa persembahan ya? Oke. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini persembahan, kiranya persembahan ini cukup ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu yang senantiasa yang terus menjaga kami sepanjang masa sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Aga. Nah, adik-adik, kan kita udah firman Tuhan, kita udah tadi aktivitas, kita udah persembahan juga. Nah, sekarang kita mau selesai sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik bahwa kita harus terus menyayangi mama papa, kita nyayangin orang-orang ya Bu ya. Nah, kita mau penutup, kita mau nyanyi lagu dulu. Itu Tanda Kasih. Apa
Nah, adik-adik, kita mau doa penutup nih. Tadi kayaknya di awal-awal Agnes mau mimpin doa penutup ya, Bu? Iya, Mbak Laras. Halo, Agnes. Iya, Bu. Oke, Agnes boleh pimpin doa penutup ya? Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari teman-teman kita berdoa. Nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kita bisa menghirup nafas dengan baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan jaringan hari ini baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati semoga minggu depan lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan berkati dalam jaringan itu. Yesus, terima kasih atas membawa acara Zoom ini dan juga Tuhan berkati teman-teman. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Terima kasih, Agnes. Ya. Berarti dengan begini, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Happy Sunday buat adik-adik dan God bless you. Jangan lupa ya selalu bilang ke mama papanya kalau adik-adik sayang mama papa selalu. Terima kasih juga Bu Dwi. Ya, terima kasih Mbak Laras. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ian.